Bab 94. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku memiliki peringkat yang sama dengan Malakus. Dan saat aku mengalahkan lebih banyak monster boss, aku menjadi orang terkaya di dunia. Ada lusinan gadis glamor di lenganku, termasuk Jishuka dan Layla. Selain itu, cinta pertamaku Ahyong. Kenapa kamu tidak suka Yura? Petik 2. Yura adalah wanita cantik yang tidak realistis. Jujur, aku belum pernah melihat wanita yang lebih cantik darinya, sampai-sampai segala sesuatu memudar di hadapannya. Bahkan Ahyong yang aku sukai selama 10 tahun, tidak ada bandingannya. Tapi, dia tidak glamor. Dadanya sedikit lebih besar dari rata-rata. Jika aku menganggap jika dia mungkin mengenakan bra push up, dadanya mungkin hanya rata-rata. Kamu tidak glamor, jadi kenapa kamu di sini? Aku bertanya dan wajah Yura menjadi sedingin es. Sepertinya, aku telah menyentuh titik sakitnya. Hiik. Aku memohon untuk hidupku, tapi tidak ada belas kasihan dari Bloodwitch Chapter. Uok. Sebuah belati menusuk hatiku. Batuk. Membunuh seseorang dengan santai. Sungguh Bloodwitch. Petik 2. Dia adalah wanita yang kejam. Hyok. Aku membuka mataku ke pemandangan yang tak asing. Langit-langit kotor, ketika aku berbaring di ranjang kecil dan kotor di kamarku. Itu adalah mimpi bahagia, di mana aku adalah pria terkaya di dunia dan memiliki wanita paling cantik di tanganku. Tapi itu juga mimpi buruk, karena aku dibunuh oleh Yura. Petik 2. Aku mungkin tidak punya kesempatan lagi, untuk serangan seperti itu. Dengan satu serangan, aku mendapat lebih dari 40 juta won dalam bentuk tunai. Raid itu membutuhkan banyak waktu dan uang, untuk berinvestasi dalam barang habis pakai. Tapi, lebih mudah untuk menghasilkan uang dari raid, daripada menjatuhkan barang secara acak. Tentu saja, ini hanya terbatas pada raid tingkat atas. Guild Sedekah. Guild Sedekah sudah mencoba raid ke Guardian of Forest, ketika aku melihat mereka beberapa bulan yang lalu. Mereka, bersama dengan guild teratas, melahap keuntungan dari raid, dan mengumpulkan banyak sekali kekayaan. Itu berbeda, dari dunia tempatku tinggal. Tapi, aku terlibat dengan orang-orang itu. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Aku lapar. Aku melihat jika jam 12 malam. Aku hanya memakai celana boxer dan menggaruk perutku, saat aku menuju ke ruang tamu. Kemudian, Sehi mengerutkan kening dari tempat dia menyiapkan nasi di dapur. Kamu tidak memiliki tubuh yang baik, jadi mengapa kamu terus mengekspos dirimu sendiri? Mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain? Lihatlah kurusnya perutmu. Jangan melepas pakaianmu di depan wanita lain. Petik 2. Kenapa kamu di rumah, bukannya di sekolah saat ini? Ini adalah peringatan pembukaan sekolah kami. Ayo makan siang. Tidak, makan sarapan. Sarapan disiapkan oleh adik perempuanku. Sepertinya, Sehi siap menikah. Aku duduk di meja dengan penuh harap. Tapi, tidak ada lauk pauk. Apa? Di mana lauk pauk? Kamu mau lauk? Keluarga kita masih memiliki hutang 560 juta won. Ada juga bunga yang harus dibayar setiap bulan. Bersyukurlah kita bisa makan nasi. Ini tidak mungkin. Aku mencuri sumpit dari Sehi, yang akan memasukkan makanan ke mulutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Sehi terkejut, ketika aku mengambil sumpit darinya. Aku berdiri dan berseru. Ayo pergi. Pergi makan daging. Adik perempuanku tumbuh, sehingga dia tidak bisa makan nasi. Jika kamu terus makan seperti ini, dadamu tidak akan tumbuh. Petik 2. Bukankah aku sudah cukup besar? Mengapa kita harus makan daging, ketika kita harus menghemat uang? Sehi, saudaramu mendapat 40 juta won kemarin. Jadi jangan khawatir dan ayo pergi. Petik 2. 40 juta won. Cas. Ya, dalam satu hari. Bagaimana itu? Bukankah ini hebat? Sekarang, ayo pergi. Aku menyeret Sehi yang tertegun, keluar dari dapur. Kemudian, aku memakai hoodie biru yang telah menjadi favoritku selama 10 tahun. Sementara itu, Sehi mengenakan pakaian cantik dan sepertinya siap untuk pergi keluar. Kamu adalah adikku, tapi kamu memang cantik. Sudah berapa tahun, sejak aku membelikannya makanan? Tidak, bukankah ini pertama kalinya? Aku bangga pada diriku sendiri dan bersenandung, ketika kami meninggalkan ruangan. Lalu, kami naik 4 halte di bus. Kami tiba di pusat kota dengan banyak restoran. Orang-orang memperhatikan Sehi berjalan di sampingku dan berbicara satu sama lain. Wow, sangat cantik. Rasionya luar biasa. Apakah dia trainee idola? Contoh sempurna dari kecantikan yang polos. Apakah ada seseorang seperti ini di lingkungan ini? Tapi, siapa pria yang berantakan di sebelahnya? Tentunya dia tidak berkencan dengan pria seperti itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah mereka terlihat seperti berada di kelompok yang sama? Mereka mungkin hanya berjalan berdampingan secara kebetulan. Ya, hal seperti itu bisa terjadi. Kamu benar. Anggota keluarga. Petik 2. Sehi cantik dan aku tidak mirip dengannya. Secara pribadi, aku pikir, dia lebih cantik dan lebih manis daripada Yura. Dia cerdas dan mudah bergaul, meskipun bersikap dingin kepadaku. Jadi, dia adalah kebanggaan keluarga kami.
Jadi, aku enggan pergi kemana-mana dengan Sehi. Rasanya, aku menyakitinya. Aku mulai berjalan lebih lambat dari Sehi. Dia akan malu, jika dia berjalan di sampingku. Lalu, Sehi meraih lenganku. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin pergi sendiri? Yah, itu. Tolong lepaskan lenganku. Semua orang melihat. Orang-orang memandang kami, dengan sangat tidak percaya. Seolah-olah, aku adalah seseorang yang mengancam Sehi. Rasanya, mereka akan memanggil polisi kapan saja. Sehi merasa tidak nyaman dan mendekat ke arahku. Aku benci berjalan sendirian, karena pria terus berusaha berbicara denganku. Ini adalah metode pencegahan. Juga bagus, jika Opa memberikan kesan kotor. Ya. Kemudian, kami tiba di depan toko khusus Hanwoo, daging sapi paling mahal di Korea. Jika setiap orang tidak mau menghabiskan 250.000 won per orang. Yang terbaik adalah tidak berjalan ke toko khusus Hanwoo. Aku tidak pernah berpikir, aku akan datang ke tempat seperti ini. Itu berkat Satisfi. Aku memainkan permainan dan berhasil pergi makan siang di tempat seperti ini. Aku senang menangis. Sehi menghentikanku, sebelum kami memasuki toko. Tentunya, kita tidak akan makan di sini. Bukankah aku mengatakan, jika aku mendapat 40 juta won dalam satu hari? Aku tidak bercanda. Apakah kamu tidak percaya padaku? Konten iklan. Aku percaya kamu. Aku menyadari, jika Opa baik-baik saja di Satisfi hari ini. Tapi, bisakah kamu menghasilkan 40 juta won setiap hari? Tidak. Tentu saja tidak. Kadang-kadang, aku bahkan tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi, mungkin ada hari-hari, ketika aku mendapatkan lebih dari 40 juta won. Jadi, ini bukan beban. Silakan dan masuk. Opa, tidak pasti, kapan kamu akan mendapatkan jumlah uang yang banyak lagi. Lebih penting untuk menabung saat ini. Dan aku lebih suka babi daripada daging sapi. Apa yang kamu bicarakan? Kapan kamu bisa makan sesuatu seperti ini? Aku selalu ingin makan di sini suatu hari nanti. Percaya padaku sekali saja. Ayo. Aku memegang pergelangan tangan Sehi dan masuk ke dalam toko. Selamat datang. Karyawan itu menyambutku dengan sopan. Tapi, ekspresinya tidak begitu baik. Aku terlihat kuno dan miskin. Tapi ekspresinya berubah, setelah melihat penampilan Sehi yang cerah. Hanya kalian berdua. Ya. Kemari. Karyawan itu membimbingku dan Sehi ke sebuah ruangan. Di tengah jalan, ada aula yang menyala dengan beberapa orang di dalamnya. Sepertinya, mereka sedang mewawancarai seseorang untuk selebriti atau acara TV. Apakah itu seorang selebriti? Sehi duduk di kursinya dan tidak menjawab. Dia melihat sekeliling pada eksterior yang elegan dan menghela nafas. Aku ingin datang ke tempat ini, bersama orang tua kita. Ah, kamu anak yang baik. Jangan khawatir, aku akan membawa orang tua kita ke tempat yang lebih baik. Oh, bukankah kamu anak yang baik? Wajah Sehi bersinar. Pada hari ini, saudara dan saudari tersebut memakan hanwo terbaik, yang meleleh di mulut mereka. Lalu akhirnya, orang-orang di seluruh dunia ingin tahu tentang ini. Yura, apakah benar, jika kamu adalah Eight Servant yang baru? Kebanyakan orang yakin, jika Yura adalah Eight Servant. Ranker perwakilan Korea, Yura. Saat ini, dia sedang melakukan wawancara dengan media terkait Satisfi. Dia tidak bisa fokus, karena tempat wawancara adalah toko Hanwoo. Tapi dia terkejut, ketika pasangan memasuki toko. Itu karena dia mengenal pria itu. Grid. Dia adalah orang pertama yang mengalahkan Yura, yang berada di peringkat kelima pada Unifit Ranking. Setelah kejadian di Kuil Yatan, Yura ingin tahu siapa Grid. Dia melakukan penelitian sendiri, tapi tidak dapat menemukan petunjuk. Namun, dia bertemu dengannya di Korea. Aku tidak pernah berpikir, akan bertemu dengannya lagi. Pipi Yura memerah, saat dia tersenyum. Itu adalah pertemuan yang intens. Dengan demikian, pertemuan itu terukir dalam benaknya. Dia bermimpi bersatu kembali dengan protagonis dari pertemuan itu. Ayo beralih ke wawancara berikutnya. Petik 2. Para wartawan dan staf yang mewawancarai Yura terdiam, karena senyumnya yang tiba-tiba memikat. Yura meminta istirahat dan meninggalkan restoran. Dia menghubungi informan yang dihadapinya, sejak memulai Satisfi. Aku mengirim lokasiku saat ini. Aku ingin kamu menyelidiki secara detail, seorang pria yang makan di sini. Deskripsinya. Pan, aku tidak bisa bernapas, karena perutku bengkak. Kami berada di bus menuju rumah. Aku terkesiap, saat memegangi perutku yang bengkak. Lalu Sehi menyarankan. Haruskah kita berjalan-jalan di taman, untuk membantu pencernaan? Omong kosong apa yang kamu katakan? Mengapa kita perlu mencerna daging sapi Korea terbaik? Itu harus tetap di perutku selama mungkin. Ah ya. Apa? Kenapa ekspresimu seperti itu? Kamu tidak terlihat baik. Aku baik-baik saja. Hanya ada aroma bawang putih yang kuat. Petik 2. Keheningan canggung mengalir, karena Sehi tampak marah, karena suatu alasan. Di dalam sakuku, nada ponsel es dasar mulai berdering. Heok. Apakah ini panggilan pengingat hutang? Aku memiliki banyak pengalaman dengan Mother's Heart is Happy dari Financial Services. Jadi aku ragu-ragu,
karena itu nomor yang aku tidak tahu. Tapi, aku segera sadar. Aku sudah melunasi hutangku. Saat ini, aku tidak berhutang. Tentu saja, ayah aku menjadi debitur, tapi aku tidak perlu takut lagi dengan nomor telepon yang tidak dikenal. Aku menjawab panggilan itu dengan percaya diri. Halo. Kemudian, aku mendengar suara yang tidak akan pernah aku lupakan. Apakah ini telepon Shin Yong-wo? Ah Yong, cintaku yang pertama dan satu-satunya, Kim Ah Yong. Aku berbicara dengan suara bergetar. Iya, apakah kamu mungkin Ah Yong? Suara melalui telepon menjawab dengan cerah. Iya, benar, kamu masih ingat suaraku. Yong-wo adalah orang yang detail. Aku suka itu. Aku tidak pernah bisa melupakan suara ini. Perasaan berdengung di kepalaku. Tapi pada kenyataannya, aku tidak dapat berbicara dengan baik, karena aku gugup. Itu, apa yang terjadi? Ah, kenapa aku bertingkah begitu menyedihkan? Cinta pertamaku menghubungiku. Jadi, mengapa aku mengajukan pertanyaan alih-alih menyapa? Sangat bodoh. Saat aku gemetaran, Ah Yong membuat saran. Aku sudah melihat-lihat album kelulusan kita belum lama ini. Saat melihat foto-foto itu, tiba-tiba aku ingin bertemu denganmu. Setelah lulus dari sekolah menengah, bukankah kita baru saja bertemu di pertemuan alumni? Bagaimana kalau itu? Minum denganku. Dia ingin melihatku. Cinta pertamaku Ah Yong ingin minum bersamaku. Apakah Ah Yong juga menyukaiku? Sekarang, dia ingin mengakui hatinya yang tersembunyi. Dengan penuh semangat aku berdiri. Kapan kita harus bertemu? Bas berhenti pada saat itu. Aku jatuh dan berguling, tapi aku tidak merasakan sakit maupun malu. Sekarang akan bagus. Tapi, apakah kamu menjatuhkan sesuatu? Suara apa itu? Ah, tidak ada apa-apa. Tidak ada. Kamu ingin bertemu sekarang. Ah tidak. Kenapa kita tidak bertemu di malam hari? Ah apa tidak apa-apa. Petik 2. Ya, tidak apa-apa. Kemudian pada jam 7 malam. Kami memutuskan tempat untuk bertemu, lalu Ah Yong mengakhiri panggilan. Ah. Aku mulai menghasilkan uang di Satisfy dan hidupku berubah dengan cepat. Aku tidak lagi takut pada kreditor dan akan memenangkan cinta pertamaku. Itu adalah situasi seperti mimpi, dan aku merasa seperti mengambang di antara awan. Apakah itu seorang gadis barusan? Sehi bertanya padaku. Aku tidak melihat Sehi, ketika aku memeluk teleponku dan menjawab. Iya. Apakah kamu akan bertemu dengannya? Iya. Harem. Setelah itu, kami tidak berbicara lagi sampai kami tiba di rumah. Aku benar-benar bersemangat memikirkan pertemuan dengan Ah Yong, sementara Sehi tutup mulut. Aku mandi begitu sampai di rumah, lalu aku bertanya pada Sehi. Sehi, sarankan aku beberapa gaya modis akhir-akhir ini. Tidak, ayo beli baju denganku sekarang. Tolong buat gayaku. Aku harus belajar. Koang. Sangat berhati dingin. Sehi mengunci pintunya dan fokus belajar. Jadi, aku terpaksa pergi dan membeli pakaian sendirian. Dengan bantuan petugas, aku membeli pakaian trendy terbaru dan pergi ke salon rambut. Tentu saja, aku juga mendapat potongan rambut trendy terbaru. Setelah itu, aku keluar ke jalan dan melihat orang-orang berpakaian dengan gaya yang sama denganku. Produksi massal. Tidak enak rasanya memiliki gaya yang sama dengan yang lain. Jujur, aku malu. Tapi, bukankah itu 1000 kali lebih baik daripada memakai celana kuno? Aku belum pernah berdandan. Jadi, berpakaian dalam tren terbaru tidak dapat membantu. Aku menghibur diri, ketika aku berlari ke tempat yang dijanjikan.